Baik, shalom. Baik, Bapak yang diberkati Tuhan, mengembalikan harapan yang sirna. Dengan kata lain, pulihkan kembali apa yang membuat hati kita tidak nyaman, mungkin bisa kita kadang-kadang kalau harapan tidak sesuai kenyataan pasti ada kekecewaan. Harapan tidak sesuai kenyataan pasti ada kekecewaan. Bagaimana saudara-saudari, menarik bacaan ini sudah. Kenapa menarik? Bahwa ada seorang janda, dia menangisi kepergian anak tunggal. Catatan Alkitab ini menceritakan bahwa banyak orang antar menuju ke kuburan. Di tengah perjalanan Yesus lihat, dan di sini dia bilang mata tergeraklah hati Yesus. Kata kematian yang digunakan di sini adalah naisko. Dia bisa didefinisikan sebagai mati secara alamiah, mati tubuh dia ini. Tapi bisa juga dipakai kata dalam bahasa kiasan, kematian yang lain. Bisa saja biasa kalau orang bilang dia sudah mati, artinya dia sudah berguna lah ya. Orang sudah pakai dia, itu kiasan, kematian tidak sesungguhnya. Bagaimana saudara-saudari dikasih Tuhan, jika hari ini kita merenungkan keberadaan kita, memang benar bicara kematian tidak semua orang ini, hanya orang stres saja yang mau mati. Tapi orang yang masih waras, dia akan terus mempertahankan kehidupan karena dia tahu dirinya penting bagi orang lain. Nah, pada saat ini jika kita memilih baik-baik bacaan ini bicara tentang pemulihan, mengembalikan harapan yang sirna. Kalau kita kaitkan dengan bacaan ini, seorang janda yang ditinggal pergi oleh anaknya, janda berarti suami tidak ada lagi. Terus anak laki-laki satu-satunya pergi. Tradisi orang Yahudi itu seluruh kekayaan masa depan dari keluarga itu sudah tidak ada lagi. Dia mau menyalahkan siapa? Dia mau memberi diri untuk siapa? Maka kita pernah ingat dalam bacaan firman ketika Yesus di atas kayu salib, dia bilang ke Yohanes ini ibumu. Dia memberi tugas kepada Yohanes, saya pergi, lu bertanggung jawab terhadap mereka. Lu menjadi bagian dari anak. Hidupnya ada di tangan. Dia memberi pesan ini. Dan ini kekuatan bagi seseorang yang mengalami penderitaan itu karena ditinggal. Sehingga kalau kamu berhadapan dengan sebuah kematian, ketika kamu pergi, kamu peluk orang yang bersedih, kamu bilang, Tuhan beri bagimu lagi. Bacaan ini bilang ada banyak orang ikut Yesus hari itu dan murid-murid. Terus ada banyak orang juga yang ikut rombongan jenazah itu. Mereka bertemu di tengah jalan. Pertanyaannya, kenapa sampai hati Yesus tergerak? Tentu kalau dikaitkan dalam situasi itu, banyak orang menangisi, tapi mereka tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Siapa yang mau berdiri sebagai seseorang yang menanggung kehidupan selanjutnya dari janda itu? Orang memang banyak-banyak menangis. Orang benar-benar banyak-banyak merasa kehilangan. Tapi apakah ada banyak orang yang menolong janda itu? Kemungkinan besar ketika Yesus tergerak, dia tahu bahwa tidak semua orang di situ akan menolong dia. Ini sama dengan ketemu hadir di satu kematian. Jangankan orang yang akan melayani,
Kalau ada anak-anak yang sudah ditinggal pergi bapak dan mama, mungkin yang terakhir mama yang meninggal, orang paling bisa urus situasi dan keadaan hari ini. Orang bantu pengukuran, orang bantu peti, orang bantu masak, orang bantu bikin kue, orang ngisi, dan lain sebagainya. Tapi keberlanjutan dari anak-anak ini, siapa yang berani berdiri bilang sudah kosong anggota orang ini, saya tanggung masuk sekolah, saya tanggung masuk makan minum dan lain sebagainya. Belum tentu ada orang yang berdiri begitu. Sebenarnya dia mau bilang begini, kalau lu sampai bisa membangkitkan orang mati, karena lu sampai punya kekuatan dan daya, apa yang lu bisa? Lu bisa buat apa atas anak-anak ini? Lu bisa buat apa untuk janda ini? Dan lain sebagainya. Karena dia tidak melihat itu di sekitar orang yang dia tergerak. Kalau tidak menolong maka susahlah janda ini. Selain itu dia mengasih tunjuk bahwa dia adalah Allah yang memberi dan menguasai kematian. Yang memberi kehidupan sebagai tanda kematian itu dia kuasai. Itu daya yang Tuhan punya. Tentu kita tidak punya daya untuk membangkitkan orang mati. Tapi yang kita punya pasca kematian itu kita bisa bantu apa? Nah, ini yang penting. Karena tidak bisa dijawab, atau banyak orang hanya sekedar menganggap dalam situasi yang sedih, maka Yesus menunjukkan tentang perannya. Ada daya dalam dirinya adalah membangkitkan. Dia menegur banyak orang dengan cara melakukan sesuatu, tidak menegur secara langsung. Kan kadang-kadang kita kalau menegur orang, woi, kau bisa bikin apa sana? Kau hanya menangis-menangis, kau bisa lihat lampu ini. Apa yang dilakukan sebuah kritik. Karena anak ini pergi dan banyak orang tidak berdaya, dia kasih tunjuk daya. Saling menolong, saling membantu dan lain sebagainya itu menjadi catatan. Terus kemudian kita lihat di situ bilang dia membangkitkan. Dia pikir apa dari bangkit, bangun, dan begitu. Dia bilang apa dari kata bangun ini? Egiro, kata asli. Dia bisa bilang keluarlah dari kematian. Tapi dia juga bisa dibawa tarik bilang ini, terimalah kekuatan ini. Itu bisa dipakai. Atau dia bilang bangunlah, jangan bersedih-sedih, jangan bersusah-susah. Bapak mama, jika kita menarik dalam kehidupan, banyak rumah tangga bergumul, banyak pribadi bergumul, bergumulan kita masing-masing. Ada yang bisa membuat apa-apa lagi karena saya sudah ada daya lagi. Sudah, saya serahkan kepada Tuhan, mau mati. Ada yang mungkin tidak berhenti di situ, tidak berani, tapi dia berjuang, tapi dia belum menemukan jawaban-jawaban dulu. Tapi dia mau bangkit, dia mau mencoba terus, tidak berhenti. Ada banyak pengalaman itu. Nah dari semua ini, ketika kita bicara Egiro, kebangkitan, kita bicara di diaspora dan ini, pergumulan kita apa? Atau kita bicara di rumah tangga kita pergumulan apa? Yang bisa kita buat apa? Mau tenggelam dari itu masalah atau keluar dengan daya yang kita punya? Yesus sudah sebut saya punya daya. Saya bangkitkan dia dari kematian. Dia mau bilang, ingat masing-masing orang punya daya, punya kekuatan yang tersembunyi dalam dirinya, yang tersimpan dalam dirinya, itu harus keluar. Yang tadi saya bilang banyak orang itu sebenarnya punya daya. Gereja punya daya. Ada janda, ada duda, daya piatu, orang-orang terlantar, sehingga kemudian daya dari gereja itu kasih program diakonia. Dan ketika kita melakukan diakonia, kita adalah diakonos.
orang yang memberi diri melayani. Kalau kita tidak bisa sentuh lewat gereja, maka sebenarnya kita diam saja. Tapi kadang-kadang peran itu juga tidak buat. Kita bisa, tapi kita seolah-olah juga mati. Yang tadi saya bilang mati secara alamiah dan kiasan. Kalau kita tidak mampu menolong orang, kita juga mati hari itu. Kita juga sementara tidak berdaya. Orang yang tidak berdaya itu disebut mati juga. Karena dia tidak bisa bikin apa-apa. Tapi dia ingatkan di sini hanya kuasa kebangkitan yang bisa mengangkat kita keluar dari kematian itu. Dia mengembalikan harapan yang sirna. Nah, sekarang kita mengidentifikasi sudah harapan yang sirna itu apa? Ada yang mungkin ikut tes PNS, waktu kuliah ini bagus, tapi jika waktu tes kosongnya lulus. Kemana? Sudah tidak bisa tes dalam kecewa. Tes berikut tidak mau lagi, biar susah tidak mau lagi. Di rumah saya, biar bapak dan mama kasih makan saya terus. Atau ada yang berjuang di kampus karena dosen sedikit beri tekanan, susah mau berjuang lagi. Sudah lagi ya, saya pindah kampus, ambil yang kuliah lain. Hai, terlalu banyak lah. Pindah-pindah yang pindah saya. Ya kalau orang banyak tidak apa-apa, itu daya juga. Anda terkesan berdaya, tapi jangan sampai orang tua di berdaya. Bilang, saya harus studi lagi di kampus lain. Itu soal. Atau ada yang kemudian pacaran yang berat. Terus kemudian diputuskan, stres, seolah semati seluruh hidup. Karena dia ini sudah bawa pergi setengah dari tubuh dan saya punya jiwa. Dia kalau bilang dia belahan jiwa. Dia bangun jalan tahu dia saya punya jiwa setengah. Maka saya juga kira-kira juga. Hai, kok belum apa-apa juga jiwa semua jalan kemana? Kalau semati setengah itu yang bahaya. Anggap salah foto yang ada kata spion sebelah lubang jadi tabrak dulu. Ini soal Anda sementara mati, Anda sementara tidak berdaya. Kalau Anda menganggap bahwa tidak ada daya dalam diri, keluarlah dari kematian itu. Sebab Yesus yang mati itu ada bersama dengan Anda. Dia memberi kekuatan kepadamu, memberi daya kepadamu untuk Anda bangkit dalam keadaan apapun Anda hidup. Dan kehidupan Anda menghidupkan orang lain. Jadi kalau Anda lihat teman susah, Anda bisa bantu dia dengan daya apa yang dalam dirimu, kasih tahu. Makanya kadang-kadang kalau kawan ada setengah mati, bilang kira-kira dia bisa bikin apa? Terus kawan bilang kasih 100 dong. Itu langsung kira-kira, aduh kalau yang itu nangis. Ya kan lagi dia lagi gitu, ada 100 kok. Tapi persoalan kita harus membangun tepat pada sasaran. Saya bisa terlalu banyak. Makanya kadang-kadang orang bilang begini, kritik itu harus membangun. Berarti lawan dari kritik yang satu kritik yang satunya kritik tidak membangun, menunjukkan bikin orang mulai berdaya. Kritik membangun berarti dia memberi satu catatan dengan catatan lainnya di jalan keluar. Dan jalan keluar itu bisa juga dari Anda, atau dari orang lain, atau dari dirinya, atau dari lingkungan di sekitar. Kita gereja itu hidup bersama. Gereja itu persekutuan orang percaya. Gereja itu orang yang yakin bahwa kuasa Kristus nyata. Jika Yesus bertemu dan mematikan seorang anak
karena hati tergerak terhadap ibu, maka dia bilang begini, ingatlah selama hidup, lakukan yang terbaik, bikin yang terbaik, agar ketika kita minta kepada Tuhan, hati Tuhan tergerak. Lakukan segala sesuatu dalam rasa syukur. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Bacaan ini, dia hanya bilang perempuan ini merantau. Tidak ada penjelasan bahwa dia kenal Yesus. Tidak ada penjelasan bahwa dia Yesus doangnya. Tidak. Tapi dari jauh Yesus melihat dan hati yang tergerak. Dan saya percaya, kalau kita orang baik, dari jauh orang lihat kita tuh aura kebaikan itu nampak. Pasti. Kalau kita orang baik, pasti Tuhan jawab. Kalau kita orang baik, percayalah ada daya positif dalam dirimu yang Tuhan akan bangkitkan. Bukan hanya menolong dirimu, tapi menolong orang lain. Karena tadi bilang, Egeo itu membangunkan, mengumpulkan daya, dan juga membangkitkan. Bangkit ini bisa bicara tentang bagaimana kita yang tidak berdaya itu berdiri kembali untuk mampu menata kembali hidup. Tidak ada manusia yang jalan tanpa soal. Tidak ada manusia yang hidup nyaman-aman. Tapi ingat bahwa yang soal dan tidak aman itu ada kekuatan dan daya yang Tuhan taruh di dalam hidup. Yang Anda terima semenjak dari kandungan ibumu. Ketika orang tua bercerita bahwa ingat besar dari orang baik, jangan bawa orang tua. Ini biasa begitu. Sambil rapat-rapat betul bercerita dari anak. Sementara berkomunikasi, membangun hubungan yang erat dari kandungan. Ketika lahir, catatan itu diberi, dibisikkan terus. Jangan kalian pada mama dibicarakan terus. Anda berjalan, ketika Anda latihan jalan, Anda jatuh, tapi Anda bangun lagi, Anda tidak takut bahwa kemudian besok luka lagi dan lain sebagainya. Bahkan kemudian belajar makan, belajar menulis, dan lain sebagainya, itu kekuatan dan daya yang Anda terima melengkapi hidup, dan kemudian Anda diberkati dan Anda berdaya. Bahkan ada satu yang Tuhan kasih yang disebut hikmat yang dari atas. Kadang semua yang ilmu yang ada dalam diri kita, pengalaman musuh habis, Tuhan kasih sesuatu. Ketika di ujung pergumulan kita diingatkan, begini dan begini, dia kasih itu. Itu dikaitkan dalam bacaan ini dengan bangkitlah. Dia mau bilang bangun, jangan tertidur. Bangun dari setiap persoalan, selesaikan masalah itu, dan tunjukkan bahwa Anda bersama dengan Tuhan. Dia menuntut perkara. Saya percaya, ketika kita mendengarkan firman ini, kita pulang dengan sebuah semangat, menata kembali setiap hal, setiap persoalan dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.